Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febriansyah Putra, nomor NPM 20051047, kelas 1A, Pendidikan Matematika, dengan mata kuliah Landasan Pendidikan Universitas Asahan. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti SPD MSI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Apa itu dari sosiologis dan antropologis? Nah, kita bahas satu persatu. Sosiologis adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Jadi, landasan sosiologis adalah pertimbangan dan analisis ilmiah tentang proses sosial dalam pola interaksi dan sistem pendidikan. Nah, apa itu antropologis? Antropologis adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dari sosiologis dan antropologis itu berbeda. Kalau sosiologis itu membahas sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dalam pengembangan masyarakat dalam sebuah pendidikan. Contohnya membahas nilai-nilai, norma-norma, dan hukum-hukum dalam sosial. Sedangkan antropologis itu membahas tentang kehidupan baik dari budaya ataupun keluarga. Contohnya budaya tradisional, keluarga utuh, ataupun keluarga pecah atau keluarga semu. Nah, masuk selanjutnya, individu, masyarakat, dan kebudayaan. Apa itu individu? Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya, pengertian dari masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai setiap sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Selo Sumarjan, mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan dalam buku Sujono Sukanto pada tahun 1986. Nah, ada 4 unsur dalam masyarakat. Yang pertama, manusia individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, mereka melakukan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Nah, keempat unsur ini harus dilakukan dalam masyarakat, harus memenuhi dengan tidak ada kurang satu pun. Jika sudah terpenuhi keempat unsur tersebut, maka dalam masyarakat kita dapat sejahtera, damai, dan membuat maju terus ke depannya. Nah, kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, manusia menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam buku Kunjaningrat pada tahun 1985. Dalam buku tersebut ada tiga wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, selanjutnya, struktur sosial, status, dan peranan. Seseorang dikatakan melakukan peranannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Yang kedua,
status yang diraih yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Nah, selanjutnya interaksi sosial, tindakan sosial, penyimpangan, tingkah laku, dan kontrol sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan perannya. Status apa yang dia gunakan? Apakah status yang diperoleh sejak lahir atau status yang dia raih, yaitu memerlukan kualitas yang melalui dengan persaingan? Dan peran apa yang dia gunakan dalam kegiatan sosial tersebut? Apakah dampak positif ataupun dampak negatif? Dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya, supaya agar bersesuaian dan tidak bertentangan. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta kompromitas dan homogenitas. B. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan memproduksikan sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Dengan memiliki keturunan, berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerusnya. Dengan tujuan agar tetap tercipta kompromitas dan homogenitas dalam masyarakat. Tujuan tersebut agar tidak ada yang bertentangan sehingga dan pada umumnya untuk menjadi kelangsungan eksistensi masyarakat kebudayaan. Oleh karena itu, para pemuda masyarakat melakukan sesuatu di dalam sosialisasi di dalam sosiologi disebut sosialisasi dan di antropologi disebut enkulturasi. Nah, selanjutnya sosialisasi dan enkulturasi. Kebudayaanlah yang menentukan arah dan tata cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu di dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi atau pembudayaan, yang mana di dalam enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dan kebudayaannya. Pendidikan hakikatnya melalui sosialisasi dan enkulturasi. Nah, kita masuk ke pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya, bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan hakikat meliputi sosialisasi dan enkulturasi yang saling berhubungan satu sama lain. C. Pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial menurut Theodorsson, pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Di dalam buku Sudarja Adiwikarta pada tahun 1988. Komlum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan pranata sosial. Apa itu pranata sosial? Adalah sebagai suatu struktur, status, dan peranan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu menurut Kuamanto Sunarto pada tahun 1930. Nah, selanjutnya pendidikan informal, formal, dan non-formal. 4 ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu keterpaduan vertikal, yang kedua keterpaduan horizontal, yang ketiga keterpaduan ekologis, dan yang keempat ataupun yang terakhir keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. Nah, adapun faktor-faktor pendukung dalam pendidikan seumur hidup yaitu adanya keterbatasan sekolah.
terjadinya perubahan masyarakat dan sosial. Pemberdayaan sumber pendidikan belum optimal. Itu menurut Odang Mukhtar pada tahun 1991. Nah, dalam lingkungan pendidikan informal ada yang namanya keluarga. A. Pendidikan informal di dalam keluarga. Sebelum itu kita membahas tentang pengertian apa itu keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang bersifat universal, yang artinya terdapat di tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang, suami istri atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit seperti ayah, ibu, anak, dan keluarga lainnya. Nah, kita selanjutnya jenis dan bentuk keluarga. Menurut Kamanto Sunarto pada tahun 1993 yang dibukukan, keluarga dapat dibedakan dalam menjadi berbagai macam bentuk berdasarkan keanggotaannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga batih dan keluarga luas. Apa itu keluarga batih? Keluarga batih adalah garis keanggotaannya yang keluarganya terkecil seperti ayah, ibu, dan anak. Keluarganya yang kecil yang tidak mencukup keseluruhan. Sedangkan keluarga luas itu mencukup keseluruhan, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa batih. Nah, selanjutnya keluarga patrilineal, yang berarti garis keturunan yang ditarik pada pria ataupun ayah. Yang kedua, keluarga matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari wanita atau ibu. Dan yang ketiga, keluarga bilateral, yaitu garis yang ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu. Nah, yang ketiga, ada yang namanya keluarga patriarkat. Apa itu patriarkat? Keluarga patriarkat yaitu keluarga yang dominasi kekuasaan pada pihak ayah kekuasaannya. Ayah yang memegang kekuasaan tersebut. Kemudian keluarga matriarkat yaitu dominasi kekuasaan pada pihak ibu yang menguasainya. Dan yang ketiga, keluarga equalitarian, yaitu dominasi kekuasaan pada pihak yang sama, ayah ataupun ibu. Mereka saling bekerja sama untuk memiliki kekuasaan. Nah, yang keempat ada yang namanya keluarga monogami. Keluarga monogami adalah keluarga pernikahan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang kedua, keluarga monogami. Apa itu keluarga monogami? Yaitu keluarga pernikahan satu orang laki-laki dan lebih dari satu orang perempuan, misalnya 2 ataupun 3. Dan yang ketiga, keluarga poliandri. Apa itu keluarga poliandri? Yaitu keluarga pernikahan satu orang perempuan dan lebih satu orang laki-laki. Poligami dan poliandri itu saling keterbalikan implikasinya. Ada keluarga rendah. Keluarga rendah itulah keluarga yang pendapatannya di bawah. Dan yang kedua, keluarga menengah. Keluarganya pendapatan ekonominya lumayan stabil ataupun menengah. Dan yang ketiga, keluarga tinggi, yaitu keluarga yang pendapatan ekonominya yang tinggi dan memenuhi kebutuhan yang berlebihan. Nah, ada keluarga utuh. Keluarga utuh artinya keluarganya utuh, tidak ada cerai dan berai. Ada keluarga pecah. Ini dinamakan keluarga yang bercerai. Terakhir ada keluarga pecah semu, yaitu keluarga yang tidak bercerai, tetapi di dalam keluarganya tidak harmonis lagi, tidak spesial lagi. Keluarga mempunyai fungsi yang melainkan fungsi afeksi, biologis, proteksi pendidikan, religius, dan rekreasi. Menurut antropolog bernama John Fotem Murdoch dan Sudarja tahun 1988 yang dibukukan, ada 4 fungsi yang bersifat universal. Yang pertama,
sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, dan yang keempat, sebagai kesatuan ekonomi. Nah, B. Pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, penggelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, menurut George Herbert, manusia yang baru lahir belum mempunyai diri manusia. Diri manusia berkembang melalui interaksi masyarakat. 2. Pendidikan formal atau sekolah. Sekolah sebagai peranata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Kedua, komponen sekolah. Komponen sekolah itu terdiri atas ada 6. Yang pertama, tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan kita? Yang kedua, manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, perpustakaan, tenaga, administrasi, petugas, kebersihan, dan sebagainya. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum itu seperti ada yang kurikulum 2008, 2013. Nah, itu yang dinamakan kurikulum pembelajarannya. Keempat, media pendidikan dan teknologi pendidikan. Media pendidikan seperti telepon, teknologi, komputer. Kelima, sarana, prasarana, dan fasilitas. Telah seperti laboratorium dan lain sebagainya. Serta yang terakhir, pengelola sekolah. Nah, selanjutnya, sekolah sebagai pranata atau lembaga pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan, nilai, dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Pendidikan yang telah ditetapkan menurut Reja Mudiarjo Odang Mukhtar pada tahun 1991. Menurut Reja Mudiarjo Odang Mukhtar pada tahun 1991 ada 4. Yang pertama, sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat. Yang ketiga, sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Yang keempat, kredensial dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan sosialisasi sekolah dan di dalam keluarga itu ada berbeda-beda. Nah, selanjutnya, formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Misalnya, nah kita lihat di samping. Misalnya, belakangan disinyalir bahwa kurikulum formal di sekolah berisi mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Nah, itu dia yang dinamakan formalitas sekolah. Contohnya. Nah, lanjut kita ke fungsi pendidikan sekolah. Fungsi pendidikan sekolah itu ada 6. Yang pertama, fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. Yang kedua, fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, fungsi integrasi sosial. Yang keempat, fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak.
Yang kelima, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang keenam atau yang terakhir, fungsi inovasi mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Nah, perbedaan sosialisasi di sekolah di dalam keluarga. Robert Dreben pada tahun 1968, misalnya, ia mengukuhkan 4 perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu indifference, assessment, universalism, dan specificity. Nah, banyak para ahli sosiologi dalam mempelajari perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Banyak itu seperti Robert Dreben menurut Kamanto Sunarto. Di sini saya mengambil Robert Dreben dan Kamanto Sunarto. Nah, selanjutnya menurut Kamanto Sunarto yang dibukukan pada tahun 1993. Pemikiran Dreben ini dipengaruhi oleh dikotomi Taikot Persons. Keempat perbedaan yang dikemukakan Dreben tersebut yaitu kemandirian, independence, prestasi, universalisme, dan specificity. Menurut Kamanto Sunarto dan Robert Dreben itu mempunyai 4 perbedaan yang sama dan mempunyai sama yang artinya pun sama. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu kemandirian. Di mandiri itu di sekolah, anak hidupnya terlepas dari keluarga, sedangkan di rumah anak mengharapkan bantuan dari rumah terhadap sesuatu, misalnya PR. Nah, yang kedua, prestasi. Di sekolah dituntut untuk belajar untuk meraih prestasinya, apa yang ia inginkan. Dia gali terus lebih dalam. Sedangkan di rumah terkait dengan dalam status yang diterima dan peranan yang dia diterima. Yang ketiga, universalisme. Universalisme itu jika di rumah dapat perlakuan yang khusus karena anak dari keluarganya, dimanja ataupun dan yang lainnya. Sedangkan di sekolah dapat perlakuan yang sama terhadap murid yang lain, yang adil. Dan yang keempat itu specificity, yaitu penilaian terhadap guru terhadap muridnya, sedangkan di rumah penilaian orang tua terhadapnya itu sama. Oke, lanjut. 3. Pendidikan non formal. Pendidikan non formal definisi adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Ruang lingkupnya. Pendidikan formal, non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesehatan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, apa fungsi dari pendidikan non formal? Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, ada satuan pendidikan non formal. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan dan sejenisnya. Contoh pendidikan non formal itu misalnya kita melakukan kursus pelatihan bahasa Inggris, komputer. Itu kan di luar dari sekolah non formal. Ataupun kita membuat organisasi yang sejenis untuk mendalami keagamaan, termasuk dengan pendidikan non formal. Nah, selanjutnya pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Peranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan kebudayaan, serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan menyediakan atau memberikan sumber-sumber input
bagi peranata pendidikan dan menerima output dari peranata pendidikan. Nah, dalam hubungan serta harapan masyarakat, peranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, yang kedua fungsi inovasi atau kreasi atau transformasi. Nah, selanjutnya yaitu pola kegiatan sosial pendidikan yang dikemukakan Johannes Getzel dan H.A. Thelen. Pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu dimensi nomoteis, yang kedua dimensi ideografis. Apa itu dimensi nomoteis? Dimensi nomoteis yaitu meliputi variabel peranata, institusi, peranan, dan harapan-harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis itu meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan perorangan. Nah, itu ada perbedaan dari antara dua itu. Jika dimensi nomoteis itu dia sistemnya per kelompok, sedangkan ideografis itu sistemnya individu, kepribadian. Dimensi nomoteis saling berhubungan dengan variabel kebudayaan, yaitu etos, mores, dan nilai masyarakat. Adapun dimensi ideografis saling berhubungan dengan variabel biologis, yaitu individu sebagai makhluk hidup atau organis, keadaan jasmani, constitution, dan kemampuan-kemampuannya, potentialities. Dengan demikian, terjadinya suatu tingkah laku dapat dibangunkan sebagai tabel di samping tersebut. Itu ada tabel grafik yang mencakup kepada tingkah laku. Yang pertama dari sistem sosial, ada etos, pranata, individual, organisme. Terus langsung ke nanti terakhirnya ke tingkah laku terhadap perindividuan ataupun perkelompokan. Sebagaimana dikemukakan A. Harris dalam bukunya I Am Okay, You Are Okay, A Practical Guide to Transactional Analysis, bahwa dalam kegiatan sosial pendidikan pola transaksional memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional. Keempat jenis pola dasar hubungan transaksional yang dimaksud adalah yang pertama, I am, you are not okay. Yang kedua, I am okay, you are okay. Yang ketiga, I am not okay, you are not okay. Yang keempat, I am okay, you are okay. Ada 4 ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Di dalam tersebut ada yang memakai tidak, ada memakai ya. Oke. Lanjut aja ke G, pola sikap kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Menurut David Hongroe-Spets Sudarja Adiwikarta pada tahun 1988 yang dibukukan, memukakan ada 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasi terhadap fungsi dan tipe kategorinya. Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama, pola pertama. Guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Nah, implikasi dari pola pertama ini yaitu menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang terbaik. Nah, tipe guru ini disebut dengan Hajri Res. Nah, itu kita garis bawahi tipe gurunya itu Hajri Res. Dan pola yang kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Nah, implikasi dari pola kedua ini yaitu maka tugas guru untuk menyenangkan, memudahkan, dan menarik baginya para murid tersebut. Nah, tipe guru tersebut namanya entertain atau penghibur. Nah, yang ketiga, pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar. Harapan bahwa muridnya harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dan kehidupan
masyarakat yang terus berubah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Nah, implikasi guru tersebut yaitu adalah maka guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas terhadap murid atau individu maupun kelompok kecil untuk menggali lebih dalam, untuk lebih mengetahui secara mandiri. Nah, oke. Jadi kesimpulan dari sosiologis dan antropologis itu adalah ilmu yang membahas tentang sosial, baik itu budaya masyarakat, yang harus diketahui para siswa. Semua ini sangat penting bagi murid dan guru agar mengetahui fungsi dan jenis dan lain-lain tentang sosiologi dan antropologis. Sehingga banyak dapat kita tarik dampak positif dari sosiologis dan antropologis. Salah satunya menggiring murid mempelajari hal-hal yang terbaik. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan tutur kata saya yang salah dan saya kekhilafan, saya mohonlah kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.